Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Salsa Ali Hamdani di sini akan menjelaskan mengenai Cobit 2019. Apa itu Cobit 2019? Jadi, COBIT atau Control Objective for Information and Related Technology adalah kerangka kerja yang dibuat oleh ISACA atau Information System Audit and Control Association untuk tata kelola dan manajemen teknologi informasi. Jadi, COBIT ini merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk mengelola IT di sebuah enterprise. Dengan menggunakan kerangka kerja atau framework COBIT ini, diharapkan penggunaan internet teknologi akan mengantarkan enterprise tersebut kepada tujuannya, yaitu memastikan kualitas, kontrol, dan keandalan sistem informasi dalam suatu organisasi. Framework ini dirancang untuk menjadi alat yang mendukung tugas manajer dan digunakan untuk menjembatani kesenjangan penting antara masalah teknis, risiko bisnis, dan persyaratan kontrol. Lalu, COBIT ini muncul pertama kali pada tahun 1996, yaitu COBIT versi 1 yang menekankan pada bidang audit. Lalu pada tahun 1998 muncul COBIT versi 2 yang menekankan pada tahap kontrol. Lalu COBIT versi 3 yang rilis pada tahun 2000 yang berorientasi kepada manajemen. Lalu COBIT versi 4 yang lebih mengarah pada IT governance. Lalu COBIT versi 5 yang rilis pada tahun 2012 yang menekankan pada tata kelola teknologi informasi pada perusahaan. Dan terakhir, COBIT versi 2019 yang dirilis pada tahun 2018. Pada COBIT 2019 ini ada 7 komponen tata kelola yang perlu diperhatikan agar dapat mencapai objektif tata kelola yang penciptaan nilai atau value creation-nya. Pada COBIT 2019 ini, ketujuh enabler tersebut disebut sebagai komponen tata kelola yang terdiri atas pertama proses, yang kedua struktur organisasi, yang ketiga prinsip-prinsip, kebijakan dan kerangka kerja, yang keempat informasi, yang kelima kultur, etik dan kebiasaan, yang keenam sumber daya manusia, keterampilan dan kompetensi, lalu yang ketujuh layanan, infrastruktur dan aplikasi. Lalu COBIT 2019 ini memiliki prinsipnya sendiri yang membedakan dengan COBIT versi sebelumnya. Pada COBIT versi 5 terdapat 5 prinsip. Lalu pada versi 2019 ini diperbarui atau diupdate menjadi 2 prinsip utama. Yang pertama itu ada governance system, yaitu sistem tata kelolanya. Yaitu pertama untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan atau stakeholder. Yang kedua, mencakup organisasi secara menyeluruh atau end-to-end. Yang ketiga, menerapkan satu framework tunggal yang terpadu. Yang keempat, memungkinkan pendekatan yang holistik. Yang kelima, memisahkan tata kelola dengan manajemen. Yang keenam, penerapan sistem tata kelola yang dinamis. Yang ketujuh, terakhir dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Kemudian untuk prinsip kerangka kerja tata kelolanya atau governance framework-nya, yang pertama dia itu berbasis model konseptual. Yang kedua bersifat terbuka dan fleksibel. Yang ketiga selaras dengan standar-standar besar lainnya. Adapun supaya internet informasi dan teknologi dapat berkontribusi mendukung pencapaian tujuan organisasi tersebut, maka sejumlah objektif tata kelola dan manajemen mesti dapat dicapai terlebih dahulu. Makanya COBIT 2019 ini mendefinisikan sebuah COBIT core model yang terdiri atas 1 domain objektif, tata kelola, dan 4 domain manajemen yang dapat dijadikan model acuan tersebut. Nah, jadi pada COBIT 2019 ini terdapat 40 objektif. Semuanya terdapat 40 yang dibagi dengan 5 domain. Yang pertama itu adalah Evaluate, Direct, and Monitor atau EDM. Ini merupakan domain objektif tata kelolanya, yaitu untuk mengevaluasi opsi strategis, lalu mengarahkan manajemen senior pada opsi strategis yang dipilih. Itu yang ini, yang di atas ini.
Lalu yang kedua, APO atau Alien Plan and Organize, yaitu untuk mengatasi keseluruhan organisasi, strategi, dan aktivitas pendukung untuk informasi dan teknologi perusahaan. Dia terdapat pada baris kedua di gambar. Lalu BAI atau Build, Acquire, and Implement, untuk memperlakukan definisi, akuisisi, dan implementasi solusi informasi dan teknologi dan integrasinya ke dalam proses bisnis. Lalu kemudian ada DSS atau Deliver Service and Support, yaitu untuk mengatasi pengiriman operasional dan dukungan layanan informasi dan teknologi termasuk keamanan. Lalu yang terakhir ada MEA atau Monitor, Evaluate, and Assess, untuk mengatasi pemantauan kinerja dan kesesuaian informasi dan teknologi dengan target kinerja internal. Lalu tujuan pengendalian internal dan persyaratan eksternal. Jadi dia di sini yang EDM itu sebagai domain objektif tata kelola dan 4 lainnya sebagai domain manajemen. Nah, untuk membantu jalannya proses, COBIT ini memberikan langkah-langkah atau fase yang terdiri dari 7 pertanyaan utamanya, yaitu yang pertama adalah what are the drivers. Fase ini dilakukan penentuan driver dengan cara penggalian masalah yang dihadapi oleh organisasi. Yang kedua, where are we now? Fase ini merupakan penilaian atas situasi dan kondisi terkini dari organisasi. Yang ketiga, where do we want to be? Fase ini menetapkan target dari solusi perbaikan yang akan diambil. Yang keempat, what needs to be done? Yaitu untuk menganalisis kesenjangan yang didapatkan pada proses sebelumnya, kemudian disusun untuk menjadi rencana solusi atau perbaikan. Lalu yang kelima, how do we get there? Fase ini perlu, yaitu untuk supaya organisasi perlu mengeksekusi rencana perbaikan. Kemudian did we get there? Yang fase ini merupakan fase transisi atau perubahan yang dilakukan pada fase sebelumnya. Lalu yang ketujuh, yang terakhir, how do we keep the momentum going? Fase ini mengukur hasil yang telah didapatkan yang kemudian ditinjau ulang untuk menjaga keberlanjutan perbaikan di masa mendatang. Kemudian kita masuk pada studi kasusnya. Pada studi kasus Rancangan Tata Kelola Teknologi Informasi menggunakan framework COBIT 2019 pada studi kasus PT XYZ ini, di sini PT XYZ diambil bertujuan untuk mengetahui kualitas layanan, kinerja manajemen, serta risiko pada perusahaan dengan melihat pada referensi dari laporan tahunan PT XYZ dan menganalisis nilai capability level serta maturity levelnya. Di sini pada jurnal ini metode penelitiannya menggunakan metode studi literatur berdasarkan referensi laporan tahunan perusahaan pada tahun 2019. Adapun rancangan penelitian dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, IT Government Design and Factor, yaitu merancang desain faktor sesuai COBIT 2019. Pada COBIT 2019 ini dilakukan pembuatan desain faktor untuk perusahaan sebagai rancangan awal untuk mengevaluasi proses-proses yang berjalan. Lalu ada IT Governance Design Result, yaitu rangkuman grafiknya itu untuk melihat kepentingan semua domain prosesnya. Jadi jika suatu domain itu level kepentingannya lebih dari 75% atau level 4-nya atau level 4 dia itu akan dievaluasi. Lalu yang ketiga ada Care Model Evaluation, yaitu untuk evaluasi terhadap proses yang dinilai penting untuk PT XYZ. Lalu yang pertama itu setelah dilakukan IT Governance Design Factor, itu analisis strategi perusahaan berdasarkan laporan tahunannya. Seperti ini grafiknya. Lalu untuk mencapai kemudian untuk enterprise goal-nya, untuk mencapai tujuan perusahaan dapat ditentukan melalui penyusunan strategi guna mencapai satu goal. Lalu berdasarkan laporan tahunannya dapat diketahui enterprise goal-nya adalah ini, seperti dalam grafik ini. Lalu risk profile-nya seperti ini, related issues. Lalu setelah dilakukan pendataan berdasarkan laporan tahunan dari perusahaan itu, lalu IT governance-nya
dibuat grafik hasilnya. Jadi berdasarkan gambar ini dilihat bahwa proses yang memiliki nilai di atas 75%, yaitu ada BAI02 atau Managed Requirement Definition, lalu BAI03 atau Managed Solution Identification and Build, lalu BAI06 Managed IT Change, lalu DSS02 Managed Service Request and Incidents, lalu DSS04 Managed Continuity. Di sini juga disebutkan kalau PT XYZ mendapat skor 75 terhadap sasaran tata kelola, berarti kepentingannya setidaknya 75% lebih tinggi dibandingkan dengan situasi tolak ukurnya, dan akan membutuhkan tingkat kemampuan 4 sehingga dilanjutkan ke evaluasi model intinya. Nah, ini lalu dilakukan pengukuran core modelnya berdasarkan yang tadi, yang lebih dari 75% tadi. Lalu domain-domainnya diukur di misalnya BAI02 untuk mengukur level kapabilitasnya. Nah, jadi karena dia ada 5 checkbox, 5/5 kali 100%. Karena dia telah mencapai 100%, dapat dilakukan perhitungan capability level 3. Terus seperti ini capability level 3. Ya gitu seterusnya di sini. Nah, setelah dilakukan semuanya, dapat ditarik kesimpulan berdasarkan analisis tata kelolanya, maka didapat nilai capability level untuk tiap domain dan nilai maturity level PT XYZ-nya itu. Selanjutnya akan dilakukan analisis terkait nilai maturity level pada PT XYZ. Yang pertama itu BAI02 memiliki nilai capability pada level 2, BAI03 pada level 1, BAI106 pada level 1, DSS02 pada level 2, DSS04 pada level 2. Jadi karena itu dapat disebutkan capability level dapatkan nilai maturity level itu 1. Jadi capability level dapat ditingkatkan dengan melakukan aktivitas yang belum dilakukan oleh perusahaan sampai dengan mencapai nilai fully untuk tiap level. Maturity level dapat ditingkatkan dengan mengelola proses secara sistematis dengan kombinasi optimasi proses serta meningkatkan proses berkelanjutan pada PT XYZ. Lalu kita lihat lagi pada jurnal ini, pada case study PT Pos Indonesia. Bisa dilihat yang pertama dilakukannya itu pada melakukan 7 fase ini. What are the drivers, what are we know, 7 fase ini yang tadi. Jadi di sini dia sudah melakukan perhitungan terhadap setiap domainnya. Jadi pada domain APO0201 mengenai konteks dan perusahaan, dia sudah 100% dan pada level 2. Ini seterusnya. Lalu dia juga melakukan analisis menentukan target, masalah analisis kesenjangan. Seterusnya seperti ini. Juga pada solutionnya. Jadi kalau pada PT Pos ini dapat kesimpulan analisis perancangan tata kelola teknologi pada ini mengenai kan pada banyak solusi aspek ini dapat ditarik kesimpulan ya seperti ini kesimpulannya tentang. Jadi kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan penelitian dilakukan dalam analisis dan perancangan tata kelola teknologi informasi pada proses penetapan peran perencanaan TI menggunakan kerangka kerja COVID tentang tata kelola menggunakan pada proses domain APO02, manajemen strategi, dan APO03, manajemen enterprise architecture. Solusi tersebut diwujudkan dalam bentuk rekomendasi kebijakan. Jadi rekomendasi tersebut berupa penambahan poin kebijakan pada keputusan direksi nomor KD02 0317 tentang pedoman kebijakan umum tata kelola teknologi informasi PT Pos Indonesia. Jadi, sekian yang bisa saya sampaikan mengenai COVID 2019, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.